Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampaikan hari ini informasinya kelas 5 dan kelas 6 disatukan kelasnya karena guru kelas 6 sedang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir. Nah, baik teman-teman kelas 5 dan kelas 6, di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa terlebih dahulu? Alhamdulillah ada teman kelas 5 yang berinisiatif untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan teman kelas 5. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman kelas 5 dan kelas 6. Hari ini Bu Nisa akan mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Silahkan dilihat kanan kirinya. Apakah teman-temanmu ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua untuk hari ini. Teman-teman kelas 6 silahkan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang teman. Silahkan dibentuk terlebih dahulu. Untuk teman kelas 6, Bu Nisa izin bertanya. Mohon maaf untuk teman kelas 5. Bu Nisa izin bertanya. Apakah teman-teman pernah mengungkapkan perasaan ke dalam bentuk tulisan? Alhamdulillah jika pernah teman-teman. Bu Nisa juga di sini yakin teman-teman pernah melakukan hal tersebut. Karena jika di sekolah kita sering atau setiap harinya melakukan kegiatan pembiasaan, yaitu dengan menulis jurnal pagi dan jurnal siang. Bu Nisa sering menemukan di situ perasaan teman-teman ketika hari ini bagaimana. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang kecewa. Kemudian teman-teman juga sering mengungkapkan perasaan pada hari sebelumnya atau ketika teman-teman di rumah ketika bermain atau kegiatan bersama keluarga. Untuk teman kelas 6, Bu Nisa bertanya, apakah di daerah kita pernah terjadi bencana alam? Pernah ya? Iya, pernah. Deo menjawab, pernah katanya. Apa saja Deo? Ya, betul sekali, yaitu banjir. Di Karawang ini setiap tahunnya sering terjadi banjir di daerah-daerah tertentu saja. Contohnya di mana? Rumahnya Deo di mana? Di Karaba, betul sekali. Di perumahan Karaba itu sering terjadi banjir karena dekat dengan Sungai Citarum. Coba, menurut teman yang lain, mengapa bencana itu bisa terjadi? Ya, silakan Syauki ya. Ya, karena bisa terjadi itu perbuatan manusia ya, atau perbuatan dari alamnya sendiri. Nah, untuk teman yang lain ada yang bisa menjawab hal apa saja yang menyebabkan bencana itu terjadi? Ya, dua. Ya, betul. Hal itu bisa terjadi karena perbuatan manusia yang buang sampah sembarangan contohnya. Ya, jadi bisa terjadinya banjir karena buang sampah sembarangan ya. Kalau yang disebabkan oleh alam apa teman-teman? Banjir bisa jadi karena hujannya yang sangat deras dan lama. Jadi tidak bisa mengalir begitu cepat. Jadi ada prosesnya seperti itu. Atau ada penumpukan saluran air. Ya, betul. Kemudian informasi untuk kelas 5. Nah, di sini
kita belajar bahasa Indonesia ya teman-teman kelas 5 tentang karangan. Betul sekali. Untuk teman kelas 6 silakan berdiskusi terlebih dahulu secara berkelompok mengenai bencana alam. Karangan ini diartikan dengan rangkaian hasil atau ungkapan perasaan teman-teman ya ke dalam bentuk tulisan. Kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, diary, atau teman-teman punya buku diary, punya buku yang menceritakan tentang hari ini gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu mungkin kebanyakan teman-teman sudah mempunyai handphone ya. Nah, di dalamnya bisa diisi dengan ungkapan rasa teman-teman, bisa dituangkan di dalam note atau catatan di handphone teman-teman. Atau mungkin ada juga yang sering ya melakukan atau menuangkan perasaannya ke dalam sebuah status ya kalau sekarang di WhatsApp, Facebook, atau dan yang lain-lain. Nah, Bu Nisa berharap itu menuangkan di sosmed itu yang positif-positif saja. Kemudian karangan itu bisa berupa rencana kita ke depannya mau seperti apa. Misalkan hari ini aku mau ngapain aja nih dari pagi sampai malam. Manfaat kerangka karangan yang pertama adalah memudahkan teman-teman untuk menyusun karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Kemudian memudahkan menempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Jadi di situ ada yang penting atau yang tidak penting itu bisa dibedakan. Menghindari timbulnya pengulangan bahasa dalam karangan tersebut. Membantu mengumpulkan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama itu harus ada teman-teman menentukan sebuah temanya mau apa nih. Temanya misalkan kegiatan hari ini atau liburan. Kemudian menentukan judulnya mau apa. Liburanku yang menyenangkan. Atau misalkan teman-teman liburannya pergi ke Dufan, liburanku di Dufan, seperti itu. Membuat kerangka tadi yang sudah dijelaskan ya, membuat kerangka karangan itu, membuat garis besarnya apa nih, mau menceritakan, misalkan tadi liburan di Dufan, liburanku di Dufan menyenangkan. Itu bisa menjadi sebuah garis besarnya. Lalu nanti karangannya bisa teman-teman ceritakan detailnya seperti apa liburan di Dufan yang menyenangkan. Seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman kelas 6. Nah teman-teman tadi sudah kita singgung ya mengenai tentang bencana alam yang ada di bumi ini atau yang ada di dunia ini ya. Pastinya setiap daerah itu pernah mengalami bencana alam. Ada yang gempa, kemudian longsor, banjir ya dan lain-lain. Bencana alam dapat disebabkan oleh dua faktor ya tadi. Dari faktor alam dan manusia. Faktor alam ini dapat diartikan bahwa suatu bencana yang terjadi disebabkan oleh keadaan alam. Sedangkan faktor manusia merupakan perilaku lalai ya atau perilaku yang kurang baik yang disebabkan oleh manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Contohnya gunung meletus, gunung berapi disebabkan oleh alam ya teman-teman. Kemudian gempa bumi itu dari alam, tsunami, angin topan ya. Tanah longsor atau banjir itu bisa disebabkan juga oleh manusia karena kelalaiannya tadi membuang sampah sembarangan atau bisa jadi kalau misalkan tanah yang longsor itu kita membangun suatu bangunan di tanah yang landai seperti itu. Jadi ketika gempa
atau musim hujan itu bisa jadi tanahnya itu roboh ya, jadi bisa terjadi tanah longsor seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk teman-teman kelas 5 melalui tema pengalaman yang ditentukan, guru siswa dapat membuat kerangka karangan yang sesuai dengan tema. Kemudian, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengembangkan kerangka karangan yang ditentukan oleh guru menjadi suatu cerita yang utuh dan padu. Untuk teman kelas 6, pembelajaran IPS, tujuan pembelajarannya adalah melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Dan melalui kegiatan diskusi, kelompok siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gunung meletus dengan kalimatnya sendiri. Baik, teman-teman, kegiatan hari ini untuk teman kelas 5, teman-teman akan berdiskusi dengan teman kelompok dan begitu juga dengan teman-teman kelas 6. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Baik, sudah paham sampai sini teman-teman informasi yang disampaikan oleh Bu Nisa? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah jika sudah paham. Nah, untuk teman-teman kelas 5, teman-teman coba diingat-ingat peristiwa berkesan yang menjadi pengalaman pribadi teman-teman itu apa saja. Tadi contohnya ketika Lebaran, liburan itu bisa menjadi karangan teman-teman atau dibuat karangan teman-teman yang sekiranya teman-teman berkesan. Atau boleh ya kejadian yang paling berkesan selama di sekolah. Boleh, silakan bebas ya teman-teman, karena setiap orang itu pasti berbeda ya pengalaman berkesannya di sekolah, di rumah, atau sedang di luar. Untuk teman-teman kelas 6, teman-teman silahkan teman-teman duduknya sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibentuk. Ya, silahkan bergerak. Nah, untuk teman-teman kelas 5, Bu Nisa yakin di sini teman-teman semua mempunyai pengalaman yang berharga ya. Iya, silahkan teman-teman membuat suatu karangan dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nisa. Yang pertama apa teman-teman? Membuat temanya apa, judul itu ya, garis besarnya, dan lain-lain. Oke, untuk teman kelas 6, nah Bu Nisa izin bertanya kepada teman kelas 6. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam? Ya, Bian. Mau menjawab? Apa Bian? Faktor alam, ya betul, dan manusia. Lebih spesifik lagi, faktor alamnya misalkan apa? Ketika terjadinya tsunami, misalkan. Ya, betul sekali. Bian dapat informasinya dari mana? Oh iya, dari berita ya. Jadi, kalau tsunami itu terjadinya ada pergeseran lempengan bumi di dalam laut. Masya Allah, terima kasih Bian atas jawabannya. Nah, untuk teman kelas 5, Bu Nisa akan membagikan lembar kegiatan. Nah, teman-teman silahkan diisi dan dijawab tentang teman-teman bisa membuat karangan tadi informasinya yang sesuai dengan pengalaman pribadi yang sangat berkesan di dalam hidup teman-teman. Untuk teman-teman kelas 6, nah di sini teman-teman ada gambar. Ya. Coba di sini ada bencana apa teman-teman? Ya, banjir. Lalu bencana apa lagi? Longsor. Bencana apa lagi teman-teman yang berada di Aceh? Tsunami. Betul. Lalu tsunami itu ada di daerah mana lagi?
yang pernah terjadi di Banten, di Palu ya, di situ. Kemudian ini teman-teman apa? Bencana gempa bumi ya, yang dekat-dekat ini terjadi itu di daerah Cianjur, cukup besar ya. Dan mengakibatkan reruntuhan. Kemudian ada orang-orang dewasa, anak kecil yang tertimpa reruntuhan. Kemudian teman-teman kelas 6 silahkan dikerjakan lembar yang sudah Bu Nisa bagikan, berisi tentang faktor penyebab terjadinya bencana alam. Silakan dijawab secara berkelompok ya. Kemudian untuk teman kelas 5, Bu Nisa akan membagikan teman-teman ke dalam kelompok 3 sampai 4 teman. Kemudian secara berkelompok teman-teman silahkan membuat atau mengisi kerangka karangan yang ditentukan oleh Bu Nisa. Kalau tadi proyek pribadinya atau perorangannya itu adalah yang paling berkesan ya, karangan yang paling berkesan atau cerita yang paling berkesan. Sekarang untuk kelompok ditentukan oleh Bu Nisa, yaitu teman-teman silahkan membuat karangan atau membuat kerangka karangan mengenai tentang kegiatan di sekolah yang paling berkesan. Silakan teman-teman berdiskusi, mau mengenai apa, disepakati kegiatan di sekolah yang paling berkesan menurut teman-teman. Ya, silakan mengerjakan proyeknya. Waktunya adalah 20 menit. Silakan teman-teman kelas 5 dan kelas 6 untuk memanfaatkan waktu menjawab, berdiskusi dengan teman kelompoknya. 15 menit sudah berlalu. Kemudian, alhamdulillah, semua kelompok sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang Bu Nisa harapkan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Untuk teman kelas 5 mengenai karangan, untuk kelas 6 mengenai tentang bencana alam. Teman dari kelompok lain boleh bertanya kepada teman kelompok yang presentasi atau boleh menanggapi mengenai presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Baik, terima kasih teman-teman. Sepertinya sudah semua teman ya, atau sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Bu Nisa simpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu untuk kegiatan atau pembelajaran karangan ya, di kelas 5, pembelajaran bahasa Indonesia. Karangan itu adalah apa teman-teman? Suatu ungkapan ya, perasaan, bisa berupa lisan ataupun tulisan. Kalau tulisan kita bisa bercerita kepada orang yang kita percaya atau membuat kita nyaman. Untuk bencana alam, pembelajaran bencana alam di kelas 6. Ya, bencana alam itu disebabkan oleh 2 faktor. Bisa alam atau manusia sendiri. Bencana alam yang disebabkan oleh alam apa saja, tsunami, gunung meletus, ya, dan lain-lain. Untuk yang disebabkan oleh manusia, rata-rata itu adalah banjir, longsor, dan lain-lain. Kemudian, teman-teman bisa melakukan evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Ya, Bu Nisa akan membagikan soalnya. Ya, ini individu ya teman-teman.
Baik, teman-teman, jika sudah tuntas, Bu Nisa akan menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih kerjasamanya untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan Bu Nisa harapkan ilmunya bisa diamalkan kepada teman yang lain. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.